Oke, halo semua. Jadi kali ini Mimin akan kembali membahas tentang SNMPT beberapa hal. Kali ini akan Mimin bahas nilai-nilai yang lolos atau ya bisa bukan nilai aman ya, sebetulnya adalah nilai target aja. Jadi nilai target yang bisa kalian jadikan untuk target belajar. Jadi ini adalah Mimin akan bahas beberapa nilai-nilai yang lolos di UTBK tahun lalu, masih fresh gitu. Jadi nilai itu bisa kalian jadikan patokan untuk target belajar kalian gitu ya. Jadi, di sini ada beberapa hal nanti akan dibahas. Pertama adalah, tentang keketatan dari tahun ke tahun, serta nanti ada beberapa nilai yang lolos di tahun sebelumnya. Kenapa kok fokus atau spesifik ke satu jurusan di satu kampus? Kenapa nggak per kampus saja gitu, Min? Jadi alasannya adalah karena di setiap kampus itu ada jurusan-jurusan yang favorit dan non favorit ya. Jadi yang favorit itu biasanya yang keketatannya tinggi, itu biasanya favorit. Contohnya kayak kedokteran UI. Nah, keketangan ini tuh biasanya didapat dari rasio peminat dengan kuotanya gitu ya. Jadi kali ini Min akan bahas salah satu jurusan yang sangat populer tentunya, kedokteran, apalagi kampusnya UI gitu ya. Oke, kita akan mulai dari bahas, eee, keketatannya dari tahun ke tahun. Nih, lihat dari 395 kok 300, 3.900 atau 4 ribuan lah, yang lolos cuma 127. Nah, lihat 3% aja, alias apa, 3/100 dari 100 siswa atau 100 camaba akan ada 97 orang yang gagal. Bahkan tahun kemarin itu mendekati nih 2%, nggak sampai 2% malah. Jadi bisa dikatakan ada 98 sampai 99 yang gagal. Jadi emang seketat itu. Bahasa gampangnya kalian harus menyingkirkan atau kalian harus lebih tinggi dari 99 orang nilai kalian gitu ya. Nah, tapi coba kalian lihat, di sini di tahun 2019 peminatnya jauh banget berkurang. Sehingga keketatannya naik tinggi banget jadi 7%. Nah, ini tuh nanti ada kaitannya sama rasionalisasi. Jadi pada tahun ini 2019 sistem UTBK itu agak berubah dikit. Dari yang sebelumnya itu gini, kalian daftar langsung nentuin jurusan, baru nanti tes gitu, baru keluar nilainya. Nah, tahun 2019 ini itu, di tahun 2019 itu tes dulu tanpa milih jurusan. Dapat nilai, baru nanti milih jurusan. Nah, di sini tuh jadi kayak seolah-olah mirip-mirip SNBP tuh. Mulai muncul banyak rasionalisasi gitu. Sempat bahas di video tentang 3 alasan kenapa jangan percaya hal ini. Jadi pada tahun itu banyak yang apa ya, nilai-nilai yang tinggi itu jadi takut buat daftar di kedokteran. Kenapa? Karena dari rasionalisasinya itu bilang, "Kalian nggak aman masuk sini, nggak aman." Jadi artinya akibatnya apa? Mereka kayak minder gitu buat daftar, akhirnya nggak daftar gitu. Ternyata banyak nilai yang di bawah mereka yang lolos. Ya emang, kalau saingannya nggak ada kan yang rendah naik gitu kan, yang apa ya, nekat aja gitu. Jadi itulah kenapa jangan percaya rasionalisasi. Datanya udah ada nih, kelihatan banget, banyak dari 3.000 dari 4.000 bahkan loh, turun jauh banget. Nah, setelah itu ya stabil lah ya turunlah dari 4.000 ke 3.000 cuma nggak banyak. Ini kan jauh banget turunnya, gila lah ini. BTW di tahun lalu ini ya, nah tahun ini kuotanya naik 75, ya naik lumayan lah 25 orang gitu di SNBT-nya. Itu aja untuk rasionya. Jadi memang apa ya, banyak yang gagal, banyak banget malah. Setelah ini kita akan bahas, tentang nilai-nilai yang lolos di UI, FKUI ya. Oke, jadi kali ini Min akan bahas beberapa nilai, ada berapa ya, 1, 2, 3, atau 4 nilai. Jadi sampelnya Min ambil 4 aja. Sampel ini Min dapat dari, apa ya, crowdsourcing yang dilakukan oleh
SBMPTN Fest mungkin atau SCA Fest, Mimin agak lupa. Nanti Mimin cantumin. Jadi ada manifest di Twitter yang tahun lalu setelah lulus mereka kayak apa ya, ngadain polling, crowdsourcing gitu, yang lolos-lolos di UI gitu. Di Mimin akan nyantumin linknya, bisa kalian cek gitu nanti. Jadi kita akan mulai lihat gimana sih, berapa sih nilai yang lolos gitu. Mimin nanti akan cantumin juga di deskripsi, bisa kalian lihat gitu nanti. Yang pertama nih, nilainya sekitar kalau di rata-rata berapa nih? 700, 700, 800, ini ada 600-an, tapi kepotong di sini bisa berarti bisa dianggap sekitar 750-an lah mungkin ya. Mimin hitung apa ya? Kasar aja. Saya ngalahin cek nanti berapa rata-ratanya ini. 750-an dan PK-nya cukup jatuh 6, 10. Lalu BCG-nya cukup tinggi. Nah, ini biologinya cukup tinggi ya. Jadi nanti apakah ini batasnya? Jadi apakah ini batasnya buat lolos? Enggak ya, ini apa ya, nilai yang lolos gitu. Nah, BTW di tahun kemarin itu kan ada TPS sama TKA. Yang disampaikan ke umum atau info yang udah resmi gitu, TPS itu memang bobotnya lebih tinggi. TKA 40%. Jadi ini yang apa ya, resmi. Cuma katanya ada pembobotan dari masing-masing kampus kayak misal kedokteran, dia kayak misalnya apa ya, mentingin nilai kimia sama biologi, itu juga ada. Cuma itu di luar apa ya, di luar kendali kita, alias dia itu rahasia kampus. Mungkin kalian juga sering ada lihat di sumber-sumber ada yang ngeklaim kayak, "Oh, ini pembobotannya." Tapi itu hanya prediksi mereka. Kalaupun memang benar ya, itu juga nggak bisa kalian apa ya, jadiin patokan resmi gitu. Intinya kalian fokus di memperbaiki atau memperoleh nilai sebaik mungkin, setinggi mungkin. Jadi ini nih, 750. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kalau total ini kan kalau maksimal kan 900. 750 ini berarti udah lebih dari separuh ya, lebih dari 3/4 gitu. Jadi ya harus kalian paham minimal 80% lah gitu. Ini yang pertama. Lanjut ke nilai kedua. Nilai kedua, wow, biologinya 913. Di sini fisikanya cukup jatuh, tapi nggak jatuh banget sih, 700 itu masih 70% lah ya. Nah, ini cukup apa ya, merata ya, 700-an, terus ini juga 700-an, tapi ketolong ini biologinya gila nih, 913. Bahasa Inggrisnya 800 atau hampir sama ya, sekitar 700-an ya, 750 lah. Jadi ini lanjut lagi. Ini wow, lihat matematikanya dia jatuh banget loh, 500-an. Bionya juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadi ternyata tapi ini lolos loh ke FKU. Jadi ya bukan berarti apa ya, ini curang jalur gap atau apa, tapi karena tadi itu ada apa ya, bagian yang rahasia dari sistem SNMPTN itu. Jadi pembuatan tadi itu kan namanya kampus juga berhak gitu kan, buat kayak ngenilai dia gimana gitu. Nah, ini juga salah satu apa ya, faktor atau efek samping buruk dari nilai yang dibongkar. Dulu itu di tahun 2018 ke atas, nilainya itu nggak ada, nggak disebarkan nilainya. Jadi yang tahu cuma yang apa, panitianya aja. Kalian tuh cuma tahu kalian ngerjain, lolos tahu nggak, udah stop di situ aja. Nah, di sini apa ya, disebar gini juga ada baiknya, kita bisa apa ya, transparansi gitu. Cuma ya tetap meskipun transparan itu tetap ada kayak pembobotan gitulah, pembobotan atau rahasia dari kampus sesuai keinginan dari jurusannya, lebih spesifiknya mungkin. Meskipun dia jatuh di sini, tapi kimia juga cukup oke loh, 81, bener 800, dan ini PU-nya 800. Overall dia berapa berarti? Overall mungkin 700-an ya, overall mungkin. Nah, 700 ini juga masih oke loh, 7/9 kalau per nilai totalnya. Dia masih lebih mendekat 80% lah, ini juga masih tinggi hitungannya, nggak serendah itu. Jadi ya kalau yang mau masuk FUI harus siap-siap ya.
lanjut lagi, nah ini kembali dengan nilai biologi yang superior, nah MTK-nya jatuh banget. Berarti kalau di rata-rata mungkin dia ya nggak jatuh banget sih, masih 400-an ya, masih mendekati separuh lah. Jadi ini dia kalau di rata-rata mungkin ini lepas ke sini 100, ke sini 100, dia bahkan hampir barely atau hampir nggak sampai 700 ya, 600-an dia mungkin bahkan kalau di rata-rata. Tapi biologinya aduh gila nih, 931 hampir sempurna nih. Jadi masih tetap di range 700-an ya berarti. Lalu ini bahasa Inggrisnya wow 900. Fisikanya jatuh banget 496. Biologinya sama kimianya 80%-an, 75% lah. MTK, nah TPS-nya dia bagus ya, hampir sama, stabil gitu. Dia berarti 700-an ini, lalu 700-an lah bisa dibilang ini. Hampir 700-an mungkin, karena ini ada nilai yang 500-an gitu. Jadi secara umum, nilai yang lolos di tahun kemarin itu sekitar di range 600, tapi dibilang 700-an aja lah amannya. Range ini, rata-ratanya. Tapi katanya ada juga yang rata-ratanya kalau rata-rata ini kan gini, rata-rata yang kita hitung ya. Kan nanti bisa jadi ada cara penghitungan yang beda di setiap kampus gitu. Ada yang katanya rata-rata umumnya ini lebih tinggi tapi nggak lolos. Nah, itu juga kurang tahu, tapi intinya yang lolos itu adalah sekitar 700-an. Ini kan tahun kemarin yang pakai 9 subtes. Nah, sekarang kan cuma 7 tuh ya kalau nggak salah. Ya berarti nanti tinggal apa ya, kalau gampangnya persenin aja. Ini kan 7/9 itu sekitar berapa ya? Dia di bawah atau mendekati 80%. Berarti kalau misal nilai maksimalnya 700 ini misalnya ya dengan siang tahun ini, berarti kali 0 kali 0,8. Berarti 8 kali 7, 5. Jadi ya inilah minimal nanti kalian. Targetnya sekitar inilah atau 600 mungkin buat amannya. Jadi kalian silakan coba kejar target nilai ini untuk yang masuk UI. Pingin masuk FKUI, maaf bukan UI, FKUI. Nah, mungkin seperti itu aja video dari Mimin. Kalau ada pertanyaan terkait apapun tentang SNBT atau SNBP, kalau ada yang tanya atau mandiri mungkin silakan tanya di kolom komentar. Akan Mimin usahakan buat jawab semua. Kalau perlu dibuat video, akan Mimin buatin video khusus. Silakan juga request mau jurusan apa yang Mimin bahas untuk video selanjutnya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.